Anda TV, menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat mempergunakan waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat, terutama bagi kehidupan ukhrawi kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, tauladan yang terbaik dalam berbagai hal. Maka siapa yang ingin menjadi manusia mulia di sisi Allah, tiada jalan kecuali hanya mengikuti ajaran dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang akan kita bahas yaitu pembahasan tentang bab yang kedua ya. Selesai bab yang pertama tadi. Yaitu aqwal wa af'al tunafi tauhid wa tunqisuhu. Perkataan berupa perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan tauhid, tunafi menghafaz tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Ada di sini sekitar 11 masalah yang dibahas. Meskipun ada hal-hal lain termasuk bagian dari yang bisa merusak kesempurnaan tauhid, namun ini yang dibahas adalah poin-poin yang banyak terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini. Jadi bukan hanya 11 saja. Artinya maksudnya di sini bukan hanya 11 saja hal-hal yang bisa membatalkan keislaman atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, bukan hanya 11. Banyak. Kalau di dalam kitab-kitab para ulama biasanya dikenal dengan masalah yaitu kitab riddah atau hal-hal yang bisa membuat orang keluar dari Islam. Pembahasan ini erat hubungannya dengan masalah mabahisul iman, yaitu pembagian berbagai hal berhubungan dengan iman, di mana di antara poin masalahnya itu hal-hal yang bisa membuat orang keluar dari iman itu apa saja masalahnya. Sebelum kita memahami yang 11 ini, harus memahami kunci yang pertama. Apa? Tidak setiap orang jatuh kepada kekafiran langsung kafir. Ini perlu dipahami. Ya. Tidak setiap orang mengatakan perkataan kufur, tidak setiap orang jatuh kepada perbuatan kufur sebagai seorang muslim langsung dihukum sebagai kafir. Tapi kalau orang kafir enggak perlu, ya jelas kafir gitu. Jangan ragu kalau orang kafir, oh ini benar kafir apa enggak? Ya kafir yang maksudnya yang dibicarakan oleh ulama yang disebut dengan dawabit takfir wa mawani'uhu, yaitu syarat-syarat, ketentuan-ketentuan seseorang tadi bisa dikatakan kafir, ada namanya dawabit.
Yaitu ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami sebelum itu. Nah, kalau orang tidak paham, maka dia bisa mengkafirkan orang dan sembarangannya. Nah, ini nggak boleh, ya, karena ada nama mawani, ada hal-hal yang membuat orang tidak menjadi kafir. Nah, pertama dhawabit, 4 hal. Ini masalahnya perlu kita pahami dulu sebelum bahas masalah ini. Ya, pertama bahwa perbuatan itu nyata dihukum kafir dalam Al-Quran dan Sunnah secara jelas, bukan dipahami. Jadi jelas secara sharih, ya, atau secara jelas dinyatakan melakukan itu adalah kafir. Konteksnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Harus ada nas bahwa orang melakukan itu dikafirkan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ada perbuatan tidak dihukum kafir oleh Allah dan Rasulnya, lalu dikafirkan, ini salah kita. Tidak benar cara kita gitu. Umpamanya orang tidak melakukan perayaan-perayaan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, lalu dikafirkan, tidak benar, ya kan? Atau perbuatan dosa yang tidak menjadi kufur, umpamanya ada orang umpamanya berzina, kafir enggak? Enggak, karena tidak setiap dosa itu kafir. Memang di antara dosa ada yang membawa pada kekafiran, tapi tidak setiap dosa dihukum pelakunya kafir. Nah, masalah ini banyak yang dipahami oleh orang, sehingga dia ketika memahami masalah-masalah ada hukum kalimat kafir, yang ini barangkali di sini sudah dibahas ya, belum ya? Kitab Tauhid Syekh ini ada 2. Ini jelaskan ada pembagian kafir itu ada 2. Dibahas enggak di sini? Dipelajari tadi bahwa kafir ada 2 jenis, fasik ada 2 jenis, nifaq ada 2 jenis, dipaham ya? Nah, itu sebelum dipahami ini perlu dipahami, karena banyak kesalahan orang dalam masalah ini sehingga salah dalam memahami nas-nas yang menggunakan kalimat kufur. Kemudian yang kedua, membedakan antara kufur akbar wa kufrun asgar. Kafir yang mengeluarkan dari Islam, sifat kufur yang mengeluarkan Islam, dan kufur yang tidak mengeluarkan Islam. Yaitu tadi antum sudah pelajari, ada kufrun akbar, ada kufrun asgar, atau lebih dikenal lagi kufrun i'tiqadi wa kufrun amali. Ya. Nah, ini harus dibedakan. Nah, jangan kadang-kadang karena umpamanya sini seperti mana umpama walam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, maka dia telah kafir. Kalau ada orang tidak sholat, menjalankan hukum Allah enggak? Ya, kalau ada orang minum khamar, menjalankan hukum Allah enggak? Orang minum khamar menjalankan hukum Allah enggak? Menyalahi, berarti tidak menjalankan. Berarti dia kafir enggak? Tidak. Padahal dia tidak menjalankan hukum Allah. Nah, kalau antum pahami secara retelek ayat tadi, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Betul kan? Tapi perlu dipahami perbedaan antara kufurun akbar dan kufur asgar. Perkufuran yang membawa orang keluar dari Islam atau kekufuran yang tidak membawa orang dari Islam, ini harus dibedakan. Maka Rasulullah SAW kadang-kadang menggunakan lafaz kufur itu dalam perbuatan amal yang tidak membuat orang kafir sebenarnya. Ini sintani fi ummati hum bihima kufrun. Ada 2 sifat dengan umatku ini yang bila mereka lukanya adalah merupakan kekufuran. Au sintani fi ummati min amri jahiliyah. 2 perkara dari umat ini yang dia lakukan, dia adalah melakukan perbuatan jahiliyah. Kalau jahiliyah berarti kafir. An-niyaha wa ta'tul nas. Orang meratapi mayat atau orang yang mencela keturunan orang lain. Ini juga enggak kufur, dimaksudnya bukan kufur keluar dari mira. Paham kira-kira? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim telah fasik, membunuh seorang muslim adalah kafir. Nah, membunuh seseorang muslim tidak mutlak dihukum kafir. Buktinya orang yang membunuh orang disalatkan, diwarisi dan semacam. Jadi masalah agama itu penting dipahami. Kalau tidak, sangat mudah kita terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang jauh dari pemahaman yang benar dalam memahami dalil-dalil tadi. Maka perlu belajar agama itu kepada ahlinya. Ya, kalau orang tadi umpamanya dia baca-baca saja buku atau otodidak saja, bisa kiamat itu hari dibuatnya. Kenapa? Setiap kufur semua jadinya. Ya kan, ahlu sunnah itu
sangat teliti dan detail dalam masalah-masalah, tidak gampang. Jadi yang kedua apa tadi dobitnya? Harus membedakan antara yang dimaksud dalam dalil itu apa kafir yang keluar dari agama atau tidak. Itu harus didetail. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu membedakan kufrul mutlak, takfir mutlak dan takfir muayyan. Nah, membedakan antara kafir diucapkan secara mutlak atau kafir yang dihukum person pelakunya. Nah, harus dibedakan juga. Contoh umpamanya, setiap orang yang sujud kepada berhala ada kafir, adalah kafir. Ini hukum apa? Mutlak. Jadi kalau yang hukum mutlak ini dihukum perbuatan atau perkataan. Ya, jadi apabila yang dihukum perkataan perbuatan itu namanya hukum mutlak. Tapi kalau dihukum adalah personnya, nampak oleh antum umpamanya si midun sujud ke ke berhala. Apakah boleh langsung antum kafirkan? Kenapa? Harus namanya syurutut takfir. Jadi kalau kita katakan tadi secara umum setiap orang yang sujud kepada berhala adalah kafir. Kepada patung adalah kafir. Bila kasus itu terjadi pada seorang muslim, antum harus tahu dulu. Antum bertanya, antum tahu nggak bahwa antum tadi sujud ke patung? Enggak. Saya kira ini apa saja hiasan biasa. Pokoknya orang Arab tuh kan nggak biasa lihat patung ya, apalagi patung-patung yang dari Japura kamu ya kan nggak jelas nggak ngerti, paham itu? Atau dia sujud di dekat kuburan, dia nggak tahu bahwa itu kuburan. Kan tidak mesti setiap orang itu langsung dikafirkan. Perlu sama sekali apa? Yang namanya iqamatul hujjah yang tadi surut takfir itu perlu. Jadi umpamanya beda antara orang melakukan ini maka dia begini, itu namanya hukum mutlak saja. Contohnya, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Itu hukum mutlak. Kullu dhalalatin finnar, setiap orang sesat dari neraka, seterusnya. Hukum mutlak. Adapun pelaku bid'ah yang tidak kafir itu tata masyatilah sama pelaku dosa besar, bukan keluar dari Islam. Maka pemahaman rincian-rincian seperti ini perlu dijelaskan agar tidak rancu dalam memahami masalah. Saya pernah diskusi dengan seseorang, kamu itu orang-orang Salafi Wahabi suka mengkafirkan orang sih. Loh, kok bisa Pak? Gimana? Kan kamu katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kamu katakan orang yang melakukan bid'ah itu sesat dalam neraka. Oh iya Pak. Iya. Berarti kamu kalau mengatakan orang itu masuk neraka kan kafir dong. Oh begitu Pak. Iya. Baik, saya tanya Pak. Orang makan riba di mana Pak? Orang makan riba, orang mencuri, orang berzina, tempatnya di mana Pak? Di mana? Surga apa neraka? Gak mungkin di surga ya kan? Kalau di surga itu mungkin para rame-rame orang berzina semua antara. Pasti di neraka. Saya balik lagi, Pak. Berarti Bapak mengkafirkan orang berzina dong? Berarti Bapak mengkafirkan orang minum khamar dong? Baru termenung dia, oh dimananya salahnya? Dimananya salahnya saya ini? Nah kan, saya kan balik lagi. Bapak mengkafirkan orang minum Bapak mengatakan orang minum khamar di neraka kan? Iya, berarti Bapak mengkafirkan dong. Siapa sebetulnya yang suka mengkafirkan itu Pak? Lalu saya terangkan, masalahnya bukan di situ Pak. Bapak tuh nggak paham masalahnya. Yang masuk neraka itu bukan hanya orang kafir, orang mukmin juga ada, tapi tidak kekal dalam neraka. Itu pelaku dosa besar yang masuk neraka. Memang ada masuk neraka. Maka orang mengatakan setiap perbuatan hukum di neraka tidak mesti pelakunya itu kafir. Maka dia salah paham. Menurut dia setiap tindakan dan sikap yang dikatakan masuk neraka berarti pelakunya kafir, kan begitu. Nah, secara tidak langsung sebetulnya dia itu telah salah memahami masalah. Jadi tidak setiap orang diancam neraka langsung dikatakan kafir. Apa nggak orang muslim yang akan masuk neraka? Ada. Pasti karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, yukhraju minan nari man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, akan dikeluarkan dari neraka itu. Ya kan?
yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah daripada keimanan. Berarti orang apa yang masuk neraka ini nih? Muslim, sehingga dia punya nilai iman sebesar biji, lalu dia dikeluarkan dari neraka. Jadi orang muslim ada yang masuk neraka? Iya. Tapi kekal ada nggak? Nggak ada. Kalau orang kafir kekal dalam neraka. Orang muslim nggak ada yang kekal dalam neraka. Tapi adakah yang masuk neraka? Ya, ada. Tapi tidak kekal. Kalau dikatakan semua muslim masuk surga enggak? Ya, pasti. Tapi belum tentu dia itu tidak mampir dulu neraka. Ya. Dia masuk surga setelah dibersihkan dari dosanya, terutama pelaku dosa besar yang tidak dapat ampunan dari Allah. Pemahaman rinci seperti ini penting dipahami. Makanya kadang-kadang orang-orang yang tidak mengerti manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kadang-kadang dia alergi sekali mendengar khutbatul hajah itu. Kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin munar. Ini enggak bisa diterima oleh dia tuh. Ya kan? Karena dia salah paham. Menurutnya neraka itu hanya untuk orang kafir. Nah, inilah bentuk kerincian-kerincian pemahaman yang perlu kita jelaskan. Ya, kalau tidak sangat mudah kita ditangkap oleh pemahaman-pemahaman yang memang memahami secara letter-like saja begitu. Nah, apa tadi? Yang pertama ada nas dari Al-Quran bahwa tentu kufur. Yang kedua, dibedakan antara akbar dengan asgar, kufur akbar dengan asgar. Yang ketiga apa? Bedakan takfir mutlak, takfir mu'ayyan. Yang keempat, yang berhak menerapkan syarat yang nanti akan kita sebutkan, yaitu kode etik pengkafiran itu hanya ulama. Ulama rasikun fi ilmi, ulama yang terpercaya, yang berhak menghukum seseorang itu kafir dan mutlak dikeluarkan Islam kalau dia betul-betul sudah diterapkan syarat-syarat takfir itu hanya qadhi. Itu hanya qadhi. Kalau begitu berarti apa? Ustadz enggak berhak mengkafirkan orang. Para dai enggak berhak. Paham kira-kira? Jadi kalau ada orang baru ngaji umpamanya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan ini, loh, kamu tuh siapa? Kamu tuh qadhi atau sebagai ulama atau apa poinmu di sini? Karena yang berhak apabila orang itu di dalam hukum Islam ya, orang itu dicurigai jatuh melakukan perbuatan kufur dilaporkan kepada qadhi umpamanya. Nah, kalau si pelapor ini bisa menunjukkan bukti, maka orang itu baru dilakukan proses hukum. Kalau tidak, yang justru yang menuduh kafir ini yang pertama kali diproses. Kalau tidak terbukti, dia yang dihukum cambuk. Jadi nggak gampang itu ngomong kafir, itu nggak gampang. Ya, nah kemudian tadi kita katakan yang berhak menghukum itu hanya qadhi. Kenapa? Karena persoalan bukan gampang. Kalau dia sudah dinyatakan kafir oleh qadhi, dia itu apa? Dia harus cerai dengan istrinya, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dikubur muslimin dan seterusnya. Banyak persoalannya. Maka oleh sebab itu perlu di sini kita hati-hati di dalam masalah ini. Tapi bolehkah kita menghukum dengan mutlak? Mutlak contohnya apa? Orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah adalah kafir, itu hukum mutlak. Boleh. Tapi tidak mutlak setiap orang yang meminta kepada Allah langsung kita kafirkan, karena ada mau'an takfir. Yaitu yang pertama syurut takfir, yaitu pertama iqamatul hujjah, sampai ilmu kepada dia bahwa tahu wah itu adalah kafir, wah itu adalah perbuatan kufur, punya ilmu dia. Itu yang pertama. Yang kedua ayakuna mukhtaran, dia itu tidak dipaksa. Kalau maniknya memaksa, itu yang maniknya. Kalau yang syaratnya lawan daripada maniknya. Syaratnya yang pertama dia punya ilmu bulughul hujjah, yang maniknya apa? Berarti jahlu. Kalau dia nggak tahu itu perbuatan kufur, maka belum dihukum dia. Karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Allah tidak menghazab sampai tegaknya hujjah dengan utusnya rasul. Nah, syarat yang kedua apa tadi? Ya tanpa dipaksa. Kalau dia dipaksa melakukan sebuah tindakan kufur, dia tidak menjadi kafir. Tidak menjadi kafir. Nah, jadi lawannya kalau dipaksa tidak. Contoh siapa? Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang kafir Quraisy untuk mencela Rasulullah SAW. Terpaksa dia mencela. Kemudian dia laporkan kepada Rasulullah, saya mengatakan begini kepada mereka, mereka maksa saya.
In adu ud, jika mereka lagi menyiksamu, silakan katakan itu lagi. Kalau mereka masih maksamu. Jadi tidak masalah kalau dipaksa, ya. Kemudian ilmu al-ikhtiyar, al-bulugh wal aql. Dia itu sudah balik berakal. Kalau orang gila melakukan perbuatan kufur, jangan antum kafirkan. Atau anak-anak menginjak Al-Quran umpamanya, tidak boleh antum kafirkan. Ya, abul wal aql. Ya, jadi kita bulul hujjah atau iqamatul hujjah atau ilm, kemudian apa tadi? Ikhtiyar, kemudian abul wal al-aql, sudah beralih berakal dia. Kalau orang enggak abalu, enggak berakal, orang gila, enggak dikafirkan. Kalaupun jatuh dia pada perbuatan yang kufur. Nah, inilah beberapa masalah yang perlu kita mukadimati karena kita membahas masalah ini. Baik. Kita masuk pada inti masalah kita. Pertama adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, anak punya yang bahasa Arabnya, ada juga yang bahasa Indonesia, dikasih oleh Ikhwan Penitia. Antum nomor berapa? Halaman berapa tuh? 35. Oh iya. Mengaku mengetahui ilmu gaib dengan cara membaca telapak tangan, cangkir atau lainnya. Ya. Kenapa bisa keluar menafikan? Kalau ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Mengaku tahu yang gaib. Ini sifat bisa mengeluarkan orang dari Islam. Maka di sini disebutkan, ya, yang dikatakan gaib atau apa? Perkara-perkara. Di sini kan ada definisinya. Yang dimaksud dengan gaib adalah apa yang tersembunyi dari manusia tentang perkara-perkara yang akan datang atau yang telah berlalu, yaitu apa yang tidak dapat mereka lihat dengan matanya. Ilmu gaib ini khusus milik Allah semata karena Allah menyebutkan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun makhluk, ya, baik yang tinggal di langit maupun di bumi mengetahui yang gaib kecuali Allah yang tahu yang gaib itu. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali hanya Allah. Nah, kalau dia mengaku mengetahui yang gaib, di mana salahnya Ustaz? Berarti dia telah syirik dengan syirik rububiyah. Karena kesempurnaan ilmu itu hanya milik Allah. Kalau ada orang tahu menebak-nebak, ya, meramal-ramal, itu syirik dalam tauhid rububiyah. Telah mengatakan dia punya ilmu sebanding dengan ilmu Allah. Karena dia ngaku tahu yang gaib. Di sini dikatakan dia syirik. Nah, caranya banyak. Ya, ada yang dengan cara disebutkan di sini seperti apa? Membaca telapak tangan dilihat, oh gadis yang kamu ini punya istri 4 ntar. Akhirnya mikir terus saja, yang satu aja belum punya istri itu mikir keempat lagi. Ya kan? Itu dikatakan ini kamu matinya tenggelam. Macam-macam. Ya kan? Kan ditaksir gitu. Oh ini kamu punya anak 5, ini punya anak 3 semacam. Ya, mengaku mengetahui yang gaib sama dengan orang tadi telah mengaku menandingi Allah dalam mengetahui yang di sini letak syiriknya. Tidak ada yang tahu yang gaib, siapapun, Nabi sekalipun nggak tahu yang gaib. Para anbiya nggak tahu yang gaib. Nabi mengetahui yang gaib itu hanya di atas pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW diberitakan tentang peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Imran, Allah sebutkan dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Demikian tentang berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Jadi dapatnya Nabi tahu yang gaib sebagai mukjizat, buktinya sebagai Nabi dia itu dari pengetahuan Allah. Ya, wa ma kunta ladaihim, yang engkau tidak menyaksikan waktu di tengah mereka. Idul quna aqlamu ayyum yakful Maryam, ketika mereka melemparkan penapa mereka siapa yang akan menjadi penjaga Maryam. Wa ma kunta ladhim iz yahtasimun, dan engkau tidak berada di sisi mereka ketika mereka sedang berselisih. Ini kisah siapa yang mau menjaga Maryam ketika itu, maka kalau Bani Israel menjadikan undian, jadi keluarganya Imran itu. Taib.
Jadi Nabi sebelum tidak tahu yang gaib. Dalil menunjukkan hal ini banyak sekali, ya. Kemudian Allah juga berfirman tentang bahwa Nabi itu hanya dapat mengetahui yang gaib atas pemberitahuan dari Allah. Wa ma kana Allah liyadhal mu'min ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi. Tidaklah Allah akan memperlihatkan kepada kalian tentang yang gaib itu, walakin Allah yastabi min rusuli man yasha. Tapi Allah memilih rasul-rasulnya yang hendak diberitahu oleh Allah tentang yang gaib itu. Nah, Nabi sendiri tidak tahu yang gaib. Nabi kita Muhammad SAW, padahal Nabi Rasul yang paling mulia nggak tahu. Maka oleh sebab itu kalau ada ustaz, tuanku ngaku yang gaib, nebak-nebak, jodoh begini, akan terjadi begini, itu nggak benar. Ya, karena tidak ada yang tahu yang gaib. Bahkan Nabi sekalipun tidak tahu yang gaib. Ini dalilnya surah Al-An'am ayat 50, kemudian surah Al-A'raf 188. Silakan antum lihat. Ya, Al-An'am 50. Al-A'raf 188 bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada umatnya bahwa beliau SAW tidak tahu yang gaib. Kata Allah, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakan hai Muhammad, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki kunci-kunci kekayaan Allah, khazainullah, kekayaan rahmat Allah. Wala a'lamul ghaiba. Aku tidak tahu yang enggak. Ini diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umat. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Saya tidak pernah mengatakan kepada kalian, katakan pada umatmu, kata Allah, qul, ya, sampai mereka, aku tidak pernah ngaku bahwa aku ini memiliki kunci-kunci kekayaan Allah, rezeki-rezeki Allah. Karena ada orang persepsi di sini meminta-minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, karena dia adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah, pasti apa yang diminta Rasulullah diberikan oleh Allah. Maka kita minta pada Rasulullah, nanti Rasulullah minta kepada Allah. Ada orang mereka yang demikian. Ya, kadang-kadang mereka yakin kepada sebagian wali, begitu juga. Karena wali ini adalah hamba yang mulia di sisi Allah, kita minta ke wali biar wali minta buat kita gitu. Ini adalah perbuatan syirik. Inilah yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Nah, jadi Rasulullah mengatakan, Allah perintahkan, wala alamul ghaibah, aku tidak tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku tidak pernah mengatakan pada kalian bahwa saya ini adalah malaikat. Aku ini bukan malaikat, kata Rasulullah SAW. In attabi'u ila ma yuha ilayya, hanya yang aku ikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Qul yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Apakah sama, katakanlah, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Apakah mereka tidak berpikir? Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-A'raf ayat 198, "Qul la amliku nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan hai Muhammad kepada umatmu, aku tidak memiliki manfaat maupun mudarat untuk diriku sendiri. Jadi Rasulullah sendiri pun tidak punya wewenang, ya, tidak punya kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk meraih kebaikan-kebaikan tanpa izin Allah ataupun menolak kebaikan, menolak mudarat. Qul la amliku nafsi naf'an wa la darran. Beliau tidak berhak bisa memberikan kemanfaatan atau mudarat kepada siapapun. Qul la amliku nafsi naf'an wa la darran. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat juga mudarat. Ya, untuk menolak mudarat pun tidak. Rasul SAW untuk dirinya. Kalau sakit ya Allah menyembuhkan. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaibah. Nah, ini kalau seandainya aku tahu yang gaib, lastakhtartu minal khairi wa ma masani su. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, tunggulah aku ini akan banyak mendapat hal-hal yang baik dan tidak pernah ditimpa oleh hal yang buruk. Rasulullah pernah cerita dalam perangan, ya kan? Banyak peristiwa Rasulullah SAW menunjukkan tidak tahu yang gaib. Ketika hilangnya umpamanya kalung Aisyah, Rasulullah nggak tahu di mana tercecernya, ya. Sampai baru setelah mau berangkat berdirilah onta, rupanya terhimpit oleh onta tempat tidurnya onta itu. Ya nggak tahu yang gaib. Rasulullah nggak tahu yang gaib. Ya. Nah, kalau seandainya aku tahu yang gaib, kata Rasulullah, disebutkan oleh Allah di sini, tentulah aku akan banyak mendapatkan hal yang baik dan tidak pernah ditimpa oleh hal yang buruk. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku ini hanya sebatas orang yang memberi peringatan, ya, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang itu dalil menunjukkan Nabi pun sekalipun tidak tahu yang gaib.
Nah, disinilah letaknya. Apabila ada orang ngaku-ngaku tahu yang gaib, di sini letak kesyirikannya. Berarti dia meyakini orang tadi telah memiliki sifat ilmu sama dengan ilmu Allah. Oleh sebab itu, Rasul kita SAW menyebutkan dari Sayyidina Umar juga dalam riwayat Imam Bukhari menyatakan, mafatihul ghaib khamsa, kunci-kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuhunna illallah. Tidaklah mengetahui akannya mafatihul ghaib khamsa la ya'lamuha illallah. Kunci yang gaib itu ada 5, tidaklah mengetahui akan hal yang 5 itu kecuali Allah saja. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak tahu apa yang ada di dalam rahim, ya, kecuali Allah. Wala ya'lamu fi ghadin illallah. Tidak tahu apa akan terjadi di masa akan datang kecuali Allah. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Juga tidak seorang pun tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah. Wala tadri nafsun bi'ayadin tarmut illallah. Tidaklah seorang jiwa tahu di bumi mana dia akan mati kecuali Allah. Wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah. Dan tidak seorang pun tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Ini kunci yang gaib itu. Kalau ada orang mengetahui dari berapa hal ini, berarti dia telah mengaku mengetahui hal yang gaib. Salah satu umpamanya, tahu apa yang akan terjadi semacam mengaku hal yang telah terjadi atau yang akan datang, maka ini bagian dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini dia telah bersekutu kepada Allah, dan syirikan itu adalah mengeluarkan orang dari Islam. Taib. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib itu, tiada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin. Demikian pula dari daun yang jatuh pun tahu Allah, dimanapun, kapanpun. Illa ya'lamu. Tidaklah satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Demikian pula biji yang tersembunyi di dalam perut bumi. Wala rutbin la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak baik yang kering maupun yang basah, tidak yang basah kecuali apapun yang kering kecuali Allah tahu. Semuanya telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Itulah kesempurnaan ilmu Allah. Kalau kita tahu Allah itu Maha tahu, lalu apa sih pengaruh ke dalam sikap kita sebagai seorang mukmin? Pertama, kita itu merasa muraqabatullah, jatuh ke dalam diri kita, ke dalam perasaan kita selalu diawasi Allah, karena tidak ada satupun dari perbuatan, perkataan, bahkan bisikan hati kecuali Allah tahu itu. Apa yang kita rencanakan? Artinya apa? Maka kalau berbisik dalam hati, jangan pernah berbisik yang buruk, karena akan dicatat bisa sebagai, karena ada namanya dosa-dosa dan secara batin. Pemikiran kita semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak akan mau berbuat dosa karena tidak ada satupun dari perbuatan kita kecuali diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ini iman seperti ini dimiliki oleh kaum muslimin dengan baik, kesadaran betapa kesempurnaan ilmu Allah, sungguh sulit dia untuk berbuat hal-hal yang macam-macam. Korupsi, ngambil harta orang, apapun bentuk maksiat. Dia takut karena Allah melihatnya. Ya. Sempurna, Allah mengetahui. Yang kedua, timbul dalam diri kita adalah penuh menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Sekarang kalau ada orang minta ke kuburan wali, ke kuburan orang soleh, kepada nabi umpamanya, tahu nggak? Sempurna nggak ilmunya? Tahu nggak apa yang diinginkan? Nggak tahu. Kalau umpamanya itu tuangku yang diminta itu adalah orang Padang sana, datang orang Jawa minta ke sana dengan bahasa Jawa, ngerti nggak? Nggak ngerti. Kalau walinya orang Indonesia, datang orang Cina mau minta, ngerti nggak? Nggak ngerti juga. Loh, kenapa minta-minta? Jadi kita itu minta kepada Zat yang Maha tahu tentang keinginan kita. Maka ini kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Contoh, jangankan telah mati, waktu hidup saja umpamanya taruhlah wali ini jualan gitu ya. Wali ini jualan. Ya. Kemudian dia umpamanya datang 10 orang. Pak, saya mau beli minyak setengah kilo, yang ini minta beras 1 kilo, yang ini cabai 1 kilo, yang ini umpamanya ikan asin seperempatnya. 10 orang, sekali ngomong. Semua mau semua. Ingat gak dia? Gak bisa. Sekarang antum, semua manusia yang ada, semua makhluk yang ada di bumi, meminta kepada Allah, gak salah beri satupun oleh Allah SWT. Coba kalau kita manusia jualan, sepintar apapun dia, salah pasti salah beri kadang-kadang. Enggak ingat. Itu kesempurnaan ilmu Allah. Ketiga faedahnya adalah ketika kita meminta kepada Allah, permintaan itu tidak nyata adanya, ataupun kita diuji oleh Allah dengan musibah-musibah, kita tahu bahwa Allah itu maha tahu dengan kondisi kita. Dan kita yakin yang diberikan Allah kepada kita yang terbaik, sehingga kita sabar dan menerima musibah. Karena Allah itu tahu kepada kita yang terbaik buat kita. Kira-kira kenapa saya dijadikan miskin? Kalau saya kaya, saya banyak berinfak, saya bangun masjid. Belum tahu, Allah itu tahu. Kalau kamu miskin, kaya, mungkin sombong. Karena Allah berikan yang terbaik buat kita. Sehingga dengan kesempurnaan ilmu Allah, si fulan ini apa yang cocok buat dia. Maka kita selalu bersyukur, selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi banyak hikmahnya ketika kita meyakini kesempurnaan ilmu Allah itu. Banyak sekali aplikasinya dalam diri kita seharusnya gitu. Nah, ilmu seperti ini dibahas dan didalami itu perlu dengan pembahasan yang panjang gitu ya. Jadi penting belajar ilmu itu. Anehnya untuk lihat orang yang tidak belajar ilmu agama itu kadang-kadang sudah doktor, ya sudah berpendidikan mungkin di kampus-kampus yang kampus-kampus yang ngetren gitu, kampus yang populer dan semacamnya. Tapi kalau sudah pilkada dan pileg, kok ada yang pergi ke dukun sih? Kok ada yang datang ke kiai sih? Kalau seandainya dukun itu bisa jadikan orang jadi DPR atau jadi presiden, mendingan dia, ngapain orang lain? Kan nggak mikir sederhana, dia sudah pendidikannya luar biasa, gelar doktor kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang sebagian mahasiswa, ya kan, sudah dapat gelar dalam sarjananya, belum cum laude. Tapi ketika kadang-kadang sudah berurusan dengan akidah nggak ngerti dia. Ini musibah kalau kita nggak belajar ilmu agama itu. Sehingga ukuran orang jahiliyah itu, orang disebut jahil itu bukan karena bodoh dengan masalah dunia, karena bodoh masalah agama. Kalau masalah dunia, orang kafir Quraisy itu pintar-pintar loh. Berdagangnya sudah canggih sekali. Kemana dia berdagang? Ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shaif. Mereka tuh punya jalan perdagangan musim dingin dan musim panas namanya. Masalah perdagangan hebat mereka itu, ilmu ekonominya tinggi. Ya kan? Kalau masalah ilmu teknik umpamanya, pembangunan, hebat kaum Samud, bikin istana dari gunung batu. Sekarang belum ada sehebatnya orang. Ya kan? Banyak. Kalau kaya enggak sekaya Qarun. Hah? Tapi di mana kerugiannya dia? Tidak punya akidah yang benar. Jabatan tidak sehebat Fir'aun dan Namrud. Tapi akidahnya apa? Nah, itu ya kan pentingnya belajar akidah itu. Antum jadi profesor, jadi presiden berapa lamanya? Tara umur antum 63 tahun umpamanya. Setelah itu kemana antum? Setelah itu antum bawa ijazahnya, ketika dalam kubur ditanya malaikat Munkar Nakir, "Oh, saya ini profesor loh. Apa pertanyaanmu?" Saya jawab. Gak bisa. Marabbuka? Waduh, ini kamus matematikanya apa ya jawabannya? Gak bisa. Ini pertanyaan diolah secara fisika gak bisa juga. Yang bisa mengolah pertanyaan itu iman. Ya. Atau dia mantan panglima ABRI ya kan? Ditanya mungkin, "Hei, kamu jangan macam, saya ini panglima jenderal loh." Tak panggil pasukan, nggak ada orang yang datang panggil pasukan. Kalau dia keluar panggil pasukan, orang lari semua mungkin. Jadi nggak ada artinya. Yang akan menjadi kebanggaan itu adalah akidah yang benar.
Maka penting antum sebagai calon-calon pemimpin bangsa itu mengerti akidah yang benar. Dan betapa musibah yang di negara kita ini sekarang, banyak pejabat-pejabat yang sudah menduduki jabatan yang baik tidak punya akidah yang benar, sehingga tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Di dalam mengambil kebijakan sering berbenturan dengan akidah karena dia tidak belajar akidah. Penting sehingga antum ketika mengambil kebijakan sebagai orang-orang yang menentukan kebijakan benar dalam ilmu, sehingga menjadi amal, bukan menjadi pemberat timbangan guru antum, bukan menjadi dosa. Nah, itu pentingnya. Jadi belajar akidah itu bukan artinya akan rajin sholat saja. Akidah itu berpengaruh dalam bentuk kerja orang itu. Etos kerjanya dipengaruhi oleh akidah. Orang yang punya akidah baik, etos kerjanya baik. Kalau orang tidak punya akidah baik, etos kerjanya tidak akan baik. Makanya saya katakan, maka materi akidah untuk menumpas dua kejahatan yang sangat dikhawatirkan adalah, pertama adalah koruptor dan teroris, hanya dengan belajar akidah. Kalau tidak bisa ditubas itu. Ya, koruptor kalau sudah korupsi bisa ditangkap kalau terbukti. Teroris yang bisa ditangkap sekarang kan yang sudah apa? Sudah aksi kan? Tapi yang tersembunyi kan nggak bisa. Nah, ini siapa yang bersihkan ini nih? Membenteng umat dari mana di sini? Ada dengan pemahaman akidah. Maka penting belajar akidah, jangan antum anggap hal-hal yang sepele. Semakin dalam akidah antum akan semakin terang bagi antum dalam mencari solusi masalah diri antum, keluarga antum, bahkan negara sekalipun. Taib. Itu masalah pengetahuan ilmu yang gaib tadi, bahwa dalil-dalil kita sebutkan Nabi sebelum tidak tahu yang gaib kecuali hanya atas batas yang diberitahu oleh Allah SWT. Barang siapa mengetahui ilmu gaib dengan cara apapun padahal ia bukan orang yang dipilih Allah sebagai rasul, maka ia adalah pendusta dan kafir. Baik yang mengakuinya melalui membaca telapak tangan atau cangkir atau pedukunan, sihir, ilmu nujum atau yang lainnya. Inilah yang terjadi dari sebagian ahli sihir dan para dajjal yang menggambarkan keadaan barang-barang yang hilang dan raib, sebab-sebab sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz, buktinya juga tebakan-tebakan itu kadang-kadang terbukti Ustaz, gimana? Kadang-kadang dukun itu benar tebakannya Ustaz, dugaannya benar. Gimana? Jawabannya di mana? Ini jawabannya dari Rasulullah SAW ketika Aisyah bertanya, dan juga sebagian sahabat bertanya. Ya, kata Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, innal kuhan kan yuhaddithuna bi syai'. Para dukun-dukun paranormal itu kadang-kadang menceritakan kepada kami tentang sesuatu, panajiduhu haqqan, lalu kami dapati terbukti adanya. Paham kan? Terbukti. Karena kalau nggak ada bukti, nggak jalan itu praktek pedukunan. Karena memang ada benarnya satu kali, lalu yang satu kali inilah yang teringat seluruh. Paham kan tuh? Yang gagal sejuta kali enggak pernah teringat. Orang selalu ceritakan yang berhasil. Itu yang teringat selalu. Oh, si fulan berobat ke sana sembuh. Sudah sekian orang berobat enggak pernah sembuh, enggak pernah diceritakan. Ya kan? Nah, ketika Aisyah bertanya, Rasulullah menjawab, tilkal kalimatu, itu adalah kalimat yakhtafu hal jin, kalimat yang dicuri oleh jin. Ya, dinaik dalam hadis lain dinaikkan seperti orang naik. Kalau dulu ada olahraga itu, olahraga apa namanya itu? Ini 2 orang jongkok atau 4 orang jongkok terus naik lagi begini. Olahraga apa namanya? Sekarang sudah nggak ada lagi ya. Kalau naik pinang kan naik satu orang naik satu orang tuh. Itu yang paling bawah mati, nggak bisa. 3 orang aja nggak kuat yang paling bawah. Tapi ini kan pamannya 4 orang, terus ini ditahan oleh 2 orang naik lagi begitu. Nah, syaitan itu disebutkan dalam hadis seperti itu. Dia naik sampai terdengar kabar-kabar langit. Kan malaikat bercerita tentang apa yang diwahyukan Allah. Lalu dia mencuri kabar langit itu, dia sampaikan kepada agen-agennya atau marketingnya. Siapa marketing jin itu? Dukun, ya kan. Jadi kalau sekarang perusahaan-perusahaan punya apa namanya itu, yang untuk promosi itu, marketing atau apa ya kan, juga punya itu, jin punya. Marketingnya adalah melalui dukun dan tukang sihir itu.
Nah, dia dengar cerita itu ada yang benar ketangkap oleh mereka. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, itu jin itu dihalau dengan apa? Dengan tembak dengan meteor kalau antum sebut, atau bintang. Karena bintang itu ada dua. Rujumul syayatin, zinatalis sama. Fungsi bintang itu ada dua. Tapi bintang itu bukan sama bentuknya. Ada bintang yang fungsinya untuk mengusir setan dan jin yang mencoba mencari kabar-kabar langit. Setelah itu Rasulullah, inna wajadna as-samaa, ini di dalam surah Al-Jin disebutkan, kami membuat apa langit, dapat langit. Inna wajadna as-samaa. Rupana. Jadi dikatakan oleh jin, sekarang kita mendapati kok sekarang beda ya. Kalau kita naik sekarang ini dilempar oleh bintang-bintang, kata mereka. Maka setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka tuh nggak bisa mencuri kabar-kabar itu lebih bebas. Nah, ketika mereka dapat satu kalimat, ini mereka bisikan kepada marketingnya. Lalu marketing ini kan promosi ini dicampur oleh jin itu dengan 100 kedustaan. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalimat yang dicuri oleh jin, lalu dibisikannya ke dalam telinga para walinya. Maksud walinya itu apa? Dukun, tukang sihir ya, yang kerjasama dengan jin itu. Wa yazidu fiha mi'atu kidbah. Lalu ditambah oleh jin itu 100 kebohongan. Jadi memang ada yang benar ada. Satu di antara 100. Nah, di prosesnya itu yang terjadi. Jadi memang itu kabar-kabar dan kita tidak boleh mempercayai dukun itu. Nah, ini jawaban bagi orang bertanya, kok kadang-kadang terbukti Ustaz apa yang dikatakan oleh dukun. Itu ditanyakan oleh Asy'ariyah kepada Rasulullah SAW. Di mana benarnya itu adalah ketika tepat kadang-kadang dugaannya itu mereka mencuri kabar langit. Baik. Pembahasan berikutnya tentang terkadang mereka menggambarkan hal tersebut melalui ilmu astrologi perbintangan, nujum, yaitu menjadikan letak bintangnya. Sekarang masih ada. Kalau dulu kan orang bulan Januari lahir tanggal sekian bintangnya umpamanya Virgo, apalagi bintang apa namanya, banyak nama-nama bintangnya itu. Lalu diramal lah, ini orang ini hobinya begini, sifatnya begini. Inilah kesyirikan. Meramal ilmu gaib melalui ilmu bintang. Sedangkan bintang itu bukan untuk itu gunanya. Tadi disebutkan zinatalis sama wa alamatul yahtadu biha, untuk hiasan langit. Tadi lupa kita sebutkan bentuk bintang. Bintang yang jadi hiasan langit bukan bintang yang menjadi pelempar setan. Kalau bintang yang jadi hiasan langit itu bentuknya besar dan tetap adanya. Yang jadi pelemparan bintang itu beda jenis bintangnya itu. Tetap tapi namakan bintang. Tapi nggak sama, bukan bintang yang jadi hiasan langit itu yang jatuh, bukan. Bintang lain yang untuk pelempar setan itu. Meskipun namanya bintang. Kemudian untuk menjadi pedoman arah bagi pelaut, bagi orang di padang pasir, itu gunanya bintang itu. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, mana juga Ibnu Qatadah, tujuan dari bintang itu 3 fungsi ini. Untuk mengusir setan yang suka mencuri berita-berita langit, kedua sebagai hiasan langit, kemudian yang ketiga ada sebagai pedoman arah. Karena bintang yang jadi pedoman arah itu bukan setiap bintang juga. Bagi yang pelaut tahu itu. Bagi orang yang biasa di padang pasir, kalau di tengah padang pasir mereka tengah malam, mereka tahu arah ini kemana, ke Makkah kemana, ke Madinah mana, itu mereka lihat melalui bintang. Ada bintang yang tempatnya tetap selalu dan tidak berubah-ubah. Jadi kalau orang sudah biasa punya ilmu biasa itu dia tahu, oh kalau bintang itu di sana dia pada arah ini biasanya. Itu guna bintang, bukan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Kalau dari ilmu filsafat kuno, bahkan dalam agama-agama syirik yang kuno seperti Sabaiyah, itu agama yang umat yang diutus Nabi Ibrahim kepada mereka, itu mereka menyembah bintang. Lalu mereka jelmakan bintang itu, imajinasikan bintang itu dalam bentuk berhala. Gitu. Maka kadang-kadang dibentuklah bintang-bintang semacam. Antum tahu Nex? Tahu Nex? Itu Tuhan apa itu? Yunani kuno yang lambangnya tanda betul gitu loh. Nex. Itu Tuhannya Yunani kuno, dewa. Ya. Nah, itu sebetulnya hakikatnya. Jadi ada orang berusaha mengetahui itu dengan cara-cara itu.
Jadi tidak akan ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bodoh yang lemah imannya malahan terkadang pergi kepada ahli nujum dan bertanya kepada mereka tentang masa depannya, apa yang bakal menimpanya, tentang pernikahannya dan sebagainya. Padahal barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib atau membenarkan percaya kepada orang yang mengaku hal tersebut, maka dia adalah musyrik dan kafir sebab dia mengaku bersekutu dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di situ tadi letak kesyirikan ketika dia mengaku memiliki ilmu sama dengan ilmu Allah, mengetahui yang gaib. Bintang-bintang itu adalah makhluk yang tunduk kepada Allah, yang tidak memiliki sesuatu urusan apapun, ia tidak menunjukkan kesengsaraan ataupun kebahagiaan dan kematian ataupun kehidupan, tetapi semuanya itu hanyalah pekerjaan setan yang mencuri dengar tentang ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan yang pertama. Pasal yang kedua, kita tidak perlu panjang-panjang. Sihir dan perdukunan dan ramalan. Apa bedanya ini Ustaz dengan yang pertama? Kesyirikan pedukunan dari dua sisi. Sisi pertama adalah mengaku hal-hal yang gaib, yang tadi sudah kita bahas pada pasal pertama. Pasal kedua adalah yaitu mereka syirik dalam tauhid uluhiyah. Karena jin yang bekerja sama dengan para dukun tidak akan pernah bisa berhasil, atau jin tidak akan mau bekerja sama dengan dukun-dukun itu atau dikenal dengan khodim sekalipun, kecuali dengan proses kufur. Kecuali orang tadi telah melakukan perbuatan syirik, baru jin itu mau jin tersebut kontak dengan dia. Ya, bahkan ada jin yang membawa orang itu terbang, membawakannya makanan musim dingin, makanan musim panas gitu, buah-buahan musim panas terjadi. Tapi bekerjasama dengan jin. Jin itu baru berhasil bisa tunduk kepada dia, mau kerjasama kalau dia sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jin mengatakan ittakhadhu ba'duna ba'dan arbaban. Ini ittakhadhu ba'duna ba'dan auliya. Mereka saling membantu. Kerjasama jin itu. Jadi kadang-kadang ilmu gaib itu bukan gaib yang mutlak, gaibnya nisbi. Maksudnya mana? Umpamanya jin itu berada di Jakarta, umpamanya ada rumah kebakaran di Jakarta. Jin itu kan cepat sekali jalannya. Dukun ini tahu lebih dahulu daripada orang-orang lain, sebelum keluar di media massa, sebelum keluar di WhatsApp, sebelum keluar di Facebook, ya kan? Jinnya lebih cepat jalannya. Itu diantara keistimewaan jin, dia mampu menempuh jarak yang begitu jauh dengan waktu yang sangat singkat. Antum lihat cerita jin tentang Ifrit, tentang jin yang mengangkat kerajaan Balqis ke Sulaiman, ya kan? Kerajaan itu diangkat oleh dia. Nah, jadi jin itu memiliki kemampuan seperti itu sebagai ujian diberikan Allah SWT. Banyak cerita dan banyak bukti di mana biasanya proses-proses mendapat kerjasama dengan jin itu adalah berbau dengan kesyirikan dan kekufuran. Contoh, dikisahkan, saya tidak sebut daerahnya, seorang mahasiswa ini belajar di Mesir. Orang tuanya adalah sebagai dianggap seorang wali, karamah. Banyak orang berdatangan minta obat, kesembuhan, kelarisan, macam-macam sama dia. Namun di rumahnya ada sebuah kamar yang tidak boleh dibuka sama sekali. Ya. Akhirnya setelah orang tuanya ini meninggal, dibongkarlah kamar itu. Rupanya kelihatan Al-Quran di atas WC. Itu cara-cara jin. Dia mensyaratkan orang tadi jatuh kepada salah satu sifat kufur. Atau kalau orang itu suka maksiat, umpamanya dia disyaratkan oleh jin itu menzinahi perawan sekian orang. Atau juga ada yang disuruh mencuri pakaian dalam wanita. Atau juga ada yang disuruh menulis Al-Quran dengan darah haid. Kalau orang itu suka agama, cinta kepada agama, dia simpangkan, dia sesatkan melalui cara lain, yaitu bagaimana? Dengan melakukan ibadah-ibadah yang jauh tuntunan dari agama. Diceritakan oleh teman saya sendiri langsung. Dia mengalami, dia pernah terabus dengan salah satu daerah juga. Terabus itu menunggu, dia diterima di sebuah perguruan tinggi, cuma menunggu belum masuk. Dia ditugaskan untuk berdakwah di sebuah tempat.
di daerah Sumatera. Kemudian dia tinggal di rumah seorang orang tuanku atau orang soleh atau wali lah, dianggap kiai lah di tempat itu. Lalu cerita sudah 2 minggu 3 minggu di sana, sang kiai mengatakan pada dia, kalau kamu ingin punya ilmu kebal, tidak tahan bacok atau tahan bacok? Mau tahan bacok, artinya tidak mempan dibacok, ya. Atau apalagi macam-macam lah ilmu kebal gitu ya, ringkasnya. Lalu kata anak ini, gimana caranya? Katanya di tengah rumah kiai ini ada sebuah kelambu. Tahu antum kelambu ya? Di situ kelambu itu tempat berzikir disuruh oleh kiai ini selama 40 hari. Kemudian di dalam kelambu itu ada wajah kiainya sendiri, lalu disuruh kamu membayangkan wajah saya berzikir selama 40 hari la ilaha illallah. Kalau orang tidak punya ilmu, gambarannya bagus kan? Zikir 40 hari kok. La ilaha illallah yang dibaca. Tapi kalau antum punya ilmu agama, langsung protes, langsung tidak bisa nerima. Bagaimana dengan sholat Jumatnya? Bagaimana dengan sholat jamaahnya? Ya kan? Berzikir 40 hari, bersemedi di sana, cukup baca la ilaha dan bayangkan wajahnya lagi. Coba antum lihat. Jadi begitu cara jin itu kalau antum lihat lagi cara jin lagi untuk bekerja sama dengan ini, ada jin itu mensyaratkan kepada orang yang bekerja sama botak terus, enggak boleh panjang rambutnya. Makanya antum lihat itu, ada itu ciri. Antum lihat tahu, mungkin banyak tahu. Karena jin itu memerintahkan pada dia kamu harus botak terus. Ada jin itu yang mensyaratkan kepada dia untuk tidak mandi seumur hidup. Saya ketemu orangnya itu. Ya bukan saya ya, saya pernah lihat gitu. Ada orang yang diperintahkan oleh jin itu memakai pakaian hitam melulu, nggak boleh pakai warna lain, pokoknya hitam selalu. Ya. Kemudian macam-macam cara. Nanti ketika dia butuh kepada jin itu, cara memanggil jin itu banyak pula caranya. Ada dengan gerakan, ada dengan warna, ada dengan ikat kepala. Jadi kalau dia sudah sang dukun mau mengerjakan sesuatu, kadang-kadang dia ikat kepalanya, tahu antum? Ikat tertentu. Sang jin tahu kalau ini marketing sudah ngikat kepala, berarti dia punya order baru. Termasuk dalam ilmu silat. Antum lihat, ada yang jurus harimau, ada jurus kera, ada yang bisa terbang segala macam itu, yang bawa terbangnya jin. Tanya kepada kungfu, dan sudah pernah salah seorang ikhwan yang betul-betul belajar, dia sebutkan, sebelum silat itu ada namanya sujud kepada dewa. Ya kan? Kalau dalam silat Padang itu juga ada seperti itu. Jadi didarahi dulu tempat latihan itu, persembahan disembelih ayam hitam semuanya atau ayam putih semuanya, itu tempat latihannya. Nanti di malam hari itu dia dilatih oleh jin, dinamakan silat harimau. Silat harimau namanya. Tapi yang melatih itu memang betul harimau kelihatannya, tapi bukan harimau, jin. Benar itu ada. Ya. Jadi begitu jin itu. Dan saya pernah diceritakan oleh salah seorang murid kiai sendiri, dia pernah proses mengalami ini. Kebetulan dia nyupirin anak dari Genteng pulang ke Jember. Saya pernah Ustaz, pengalaman. Gimana ceritanya Mas? Kalau mau Ustaz, bukunya itu dijual di muka pesantren. Pesantrennya saya tidak sebutkan. Ya. Lalu gimana ceritanya Mas? Gini Ustaz. Untuk mendapatkan sang khodam itu, yaitu kita itu disuruh puasa, kalau nggak salah berapa hari gitu, turut-turut gitu. Ya 10 hari atau 4 hari, saya lupa jumlah harinya. Di pinggir sungai dan nggak boleh ketiduran katanya. Terus, ya setelah itu dia katakan, saya ketiduran Ustaz. Kan lapar 4 hari atau berapa hari nggak boleh makan gitu ya. Itu nggak boleh selama 4 hari turut-turut, nggak boleh menyentuh makanan di pinggir sungai katanya. Tapi saya ketiduran. Terus rute berikutnya Ustaz, itu biasanya untuk proses itu setiap malam itu ada sholat 2 rakaat, kemudian ada zikir yang diajarkan, ada bacaan tertentu katanya. Supaya datang itu khodim itu. Nanti katanya kalau sudah pentokirnya, istilahnya kalau sudah jadi polisi ini pentokirnya apa ini? Yang terakhir ya gitu ya. Pentokir itu apa kepanjangannya? Antum nggak tahu juga. Pokoknya tes paling terakhir gitulah.
untuk resmi mendapat ajudan ini. Katanya menyelam di kolam yang penuh dengan kotoran manusia. Jam 2 malam. Katanya, Ustadz, saya pura-pura sakit, saya nggak kuat. Saya pura-pura sakit. Setelah selesai proses itu, Ustadz, datang itu khadim dalam mimpi saya. Antara bangun dan tidur, datang betul. Katanya, Anda sudah berhasil dan saya sudah menjadi khadim Anda. Karena anak ini menolak, saya nggak mau, Ustaz. Akhirnya dia ditimpa sakit karena menolak khadim itu. Padahal dia prosesnya nggak benar, dia ketiduran juga, nggak ikut nyelam di kotoran itu. Tapi tetap datang itu jin. Karena kan dia mencari ini ya kan, mencari langganan gitu. Ya. Karena kan dia mencari marketing untuk menjajakan kekufurannya. Itu proses-proses. Kalau antum tahu. Jadi dukun itu beritu. Memang dia kerjasama dengan jin. Kadang-kadang prosesnya kelihatan agamais, tapi bukan agamais. Sebagai contoh tadi, zikir, ya kan, 40 hari dalam kelambu, kayak kan baik itu. Atau ada yang disarankan puasa 40 hari, padahal Rasulullah SAW melarang puasa lebih dari 30 hari, nggak boleh. Nah, jadi dia menyelincirkan. Kalau orang itu senang ke maksiat, dibawa pola maksiat oleh dia. Kalau orang senang kepada agama, digelincirkan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah tadi yang tidak ada tuntunan agama. Nah, ini masalah perdukunan dan ramalan. Sihir, perdukunan, ramalan adalah perkara-perkara syaitaniyah yang diharamkan. Perkara itu mengurangi kesempurnaan akidah dan membatalkannya. Karena berbagai hal tersebut tidak terjadi kecuali dengan perkara kesyirikan, ya, kemusyrikan. Sihir secara bahasa berarti suatu yang halus, yang tidak jelas bentuknya, ya, yang tersembunyi. Disebut sihir karena ia terjadi dengan perkara tersembunyi dan tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Sedangkan menurut syariat sihir adalah azimah, ruqyah, buhulan. Jadi sihir itu kadang-kadang mantra-mantra atau ajimat. Ya, ajimat, terus mantra-mantra. Pergi ke orang yang ngaku orang soleh, pakaian putih segala macam. Kiai saya ini mau dagang, nggak laris nih, gimana? Dikasih jimat, ya. Setelah dibuka rupanya apa? Isinya macam-macam. Saya pernah diceritakan sendiri oleh orang itu. Dan karena salah seorang keluarganya kerjanya jual itu, jualannya ke Malaysia katanya. Satu jimat berapa Ustadz? 40 juta. Sudah bangkrut, belum dagang sudah bangkrut 40 juta. Beli ajimat. Kalau seandainya ajimat itu bisa bikin kaya, ngapain dia jual? Mending dia pakai sendiri. Cuman dia kaya jual ajimat, makanya berarti ajimat itu nggak mujarab, maka dia jual ajimatnya. Atau yang dipasang di lengan. Kalau di kampung-kampung nggak tahu sekarang ini masih ada nggak orang kata yang kampungan gitu ya. Tali benang warna 7 atau warna 3. Hitam, kuning, putih, biru, pokoknya 7 warna gitu ya. Dipasang di lengannya ini. Atau dipasang di pinggangnya. Ya. Kadang-kadang dipasang di mobil, macam-macam ajimat. Ini gaya-gaya sihir. Saya pernah buktikan ketika saya belum kenal akidah yang benar. Ketika itu ibu saya sakit kanker payudara. Berobat ke dukun. Perjalanan hampir 30 kilo melalui jalan perjuangan dulu, Saman Begolak istilahnya, Saman dulu penjajahan, itu jalan persembunyian orang itu. Ke desa jauh sekali dukun di sana. Menurut orang itu dia orang soleh. Tentu kita nggak nyangka sihir, nggak nyangka apa kan? Kalau kita belum belajar akidah yang benar kan, melihat orang baca Bismillah di awal, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad, kan itu pembukaannya kadang-kadang. Tapi ujungnya nggak tahu kemana-mana gitu. Itu biasanya dukun tuh begitu, ya kan? Kadang-kadang taruh pula Al-Quran di sampingnya oleh dia, ya kan. Kemudian tasbih gede di dindingnya. Semakin yakin itu orang, ya kan. Nah, di malam hari itu saya disuruh ngambil. Dia ngambil jinnya ini, mengambil jin yang lain yang mensihir orang tua saya itu. Dibawa itu bahan-bahan yang digunakan oleh dukun untuk mensihir ini dari tempat persembunyian ditaruh oleh dukun itu oleh jin dia, jin dukun ini. Waktu itu saya belum tahu jin. Kalau menurut dia pembantunya dia gitu ya, khadim, bahasa Jawanya khadim gitu saya.
Nah, setelah itu saya diperingatkan jangan menoleh kiri kanan. Saya disuruh ambil loh. Kan piring putih, ada air, ditutup pakai niru. Tahu nggak antum niru? Niru itu biasa untuk mengeringkan padi di sawah itu. Nah, ditutup pakai itu di luar rumahnya. Ini tengah malam. Saya waktu itu masih SMP lah, namanya tamat SD. Disuruh ngambil, tapi saya ngambil selalu baca ayat kursi. Akhirnya dia bilang, kamu jangan lihat kiri kanan. Suruh ambil itu. Setelah saya ambil, diambil, lalu di sana itu ada berapa bentuk bungkusan putih, kemudian ada batu yang ditulis dengan silang berwarna dengan putih juga, ada bermacam-macam bentuk sengat kalau antum mungkin limbat itu, tapi kalau di sana namakan bukan limbat, namanya putih, yaitu ada, kalau antum limbat itu kan ada ini ya, sengatnya di ini itu. Kalau di sana kan ada bentuk ikan itu. Bermacam sengat, bermacam duri, ada penjahit, macam-macam itu dibungkus di dalam itu. Itu alat sihirnya. Lalu ini katanya dukun itu ditanam di Pulau Mati atau di pohon disembunyikan dibungkus. Itu cara sihir. Nah, itu alat-alat yang digunakan oleh tukang sihir itu. Dan itu baru saya saksikan betul bagaimana alat-alat sihir yang digunakan oleh orang itu. Maka oleh sebab itu antum jangan tertipu dengan para penyihir-penyihir itu. Tadi prosesnya dia dapat ilmu sihir itu semuanya yang kita sebutkan tadi. Maka Rasul kita menyebutkan istanibu sab'al mubiqat. Ya, 7 hal yang membinasakan, yaitu diantaranya sihir. Maka Allah telah mengharamkan sihir dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tidaklah Sulaiman yang kafir, tapi syaitan yang kafir, yaitu karena mengajarkan manusia sihir. Ya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa, mengajar manusia itu sihir, itu pekerjaan syaitan. Ya, dia menggunakan berbagai hal. Di dalam terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib dan pengakuan berserikat dengan Allah. Ya. Ada kekufuran, kesesatan, karena Allah mengatakan waqad alimu ma sama'u fil akhir min khalaq. Dalam surat Al-Baqarah ini sangat panjang dikisahkan tentang wa ma kafara Sulaiman walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahad hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Jadi Allah menurunkan ujian dua orang malaikat itu Harut dan Marut, ya, untuk menguji manusia, tetapi mereka kedua mengingatkan kami ini adalah utusan Allah yang sebagai ujian kepada kalian, fala takfur fa ta'lamuna ma yadurma. Jadi jangan kalian berkufur di sini. Jadi sudah diperingatkan, ini ada ilmu kufur kata malaikat itu. Maka ini syawahid tentang kufurnya ilmu perdukunan. Kekufuran itu dari dua sisi tadi kita sebutkan. Pertama, mengetahui ilmu yang gaib. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ilmu itu prosesnya dengan cara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan juga mendatangi dukun tidak boleh, juga kufur. Sebenarnya Rasulullah sebutkan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafir ma unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu percaya apa yang dia omongkannya, maka dia telah kafir apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, banyak orang-orang percaya kepada dukun, pada dukun itu sendiri tidak mampu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jangankan orang lain. Ya. Dukun itu kalau sakit kemana dibawa? Dokter. Orang-orang malah pergi ke dukun. Taib. Pasal ketiga, mempersembahkan kurban, nazar atau hadiah untuk tempat-tempat yang diziarahi kuburan serta mengagungkannya. Ini mengkulturkan sebuah tempat yang tidak disyariatkan. Ya, karena dahulu pernah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang bernazar. Dia bernazar, ya Rasulullah, saya bernazar untuk menyembelih ibil di Bawana. Apakah boleh saya lakukan itu Rasulullah? Rasulullah menyatakan, apakah di sana ada patung jahiliyah, ayat jahiliyah? Apakah di situ ada perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan orang berbuat syirik? Kata dia tidak. Lalu boleh dilakukan membayarkan nazarnya situ. Maka tidak boleh mempersembahkan korban kecuali kepada Allah.
ya, maka Allah katakan fasholli rabbika wanhar. Boleh mempersembahkan kurban itu hanya kepada Allah, salat dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Kemudian juga qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat ibadahku dan sembelihanku untuk, ya, nusuki itu berarti sembelihanku hanya untuk Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat man zabaha li ghairillah. Allah melaknat man zabaha li, orang menyembelih kepada selain Allah. Seperti tadi kita katakan proses pembuatan jembatan. Jembatan. Nah, atau proses tempat latihan silat perlu didarai dulu, membangun gedung atau apa, disembelih ke sana. Ini menyembelih untuk jin. Ini ya bagian dari kesyirikan, enggak boleh. Ya. Baik. Kalau menyembelih di tempat-tempat yang dikultuskan tanpa ada dalil, ini adalah mengkultuskan tempat itu, umpamanya dia menganggap saya nyembelih di masjid ini umpamanya. Tapi sembelihnya untuk Allah. Maka itu bukan syirik, tapi adalah apa? Bid'ah. Ini perlu kita bedakan. Umpamanya ada orang menyembelih kurbannya di kuburan tertentu umpamanya. Dia anggapkan jadi menyembelih kepada Allah, ini ibadah untuk Allah, sembelih saya untuk Allah. Tapi saya mau di kuburan tertentu umpamanya. Karena dia berpendapat jika menyembelih di sana banyak berkahnya. Nah, keyakinan mengkultuskan sebuah tempat ini kalau tidak ada dalil itu adalah suatu perbuatan. Tapi kalau dia untukkan kepada orang dalam kubur tadi sembelihannya, nah ini sama tadi menyembelih untuk jin tadi. Tapi kalau hanya dia menilai tempat itu saja, sebagai tempat berkah, umpamanya orang baca Al-Quran di kuburan untuk orang mati, ya. Kalau menghadiahkan untuk orang mati itu berbeda pendapat alam, boleh. Tapi dia nganggap kalau bacaan di kuburan lebih besar pahalanya. Padahal tidak ada dalilnya. Ini bukan syirik, tapi adalah bid'ah. Atau orang menganggap berdoa di kuburan lebih cepat diterima doanya. Mintanya kepada Allah, tapi minta di sebuah tempat namanya ada lingkaran batu atau di mana tempat tidak kuburan lah, atau apapun saja. Dia menganggap berdoa di situ lebih afdal umpamanya, tapi minta pada Allah. Ini bukan syirik, tapi adalah bid'ah. Tapi walaupun dia tidak di kuburan, walaupun di masjid dia minta kepada Allah, ini syirik. Paham kira-kira? Itu harus dibedakan. 15 menit lagi baru sampai poin keempat. Mengagungkan berhala-berhala dan kuburan, ini maksudnya seperti perbuatan orang musyrikin dahulu. Mereka itu tadi beribadah dan seterusnya, ya, mengagung-agungkan dengan bentuk ibadah. Mengolok-olok agama, ya. Kalau mengagung kuburan dari orang musyrikin dahulu, perbuatan mereka itu menyembelih di sana, berdoa, makan dan seterusnya, ya. Tapi tidak meminta ke kuburan, itu bukan syirik, tapi bagian daripada bid'ah. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menganjurkan kita untuk beribadah di kuburan, tapi menyanjurkan kita untuk beribadah di masjid. Kemudian mengolok-olok agama, melecehkan, contohnya mengolok-olok ajaran Islam, ya, mengolok hukum qisas, mengolok-olok hukum hijab, ya, itu adalah kufur. Mengolok-olok orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, oleh itu, qul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazir qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasul-Rasul kalian berolok-olok? Jangan kalian cari alasan, sungguh kalian telah kafir sekata kalian beriman. Maka berolok-olok itu, ini dalam kisah di perang Tabuk, sahabat pulang dari peperangan. Mereka mengatakan sahabat-sahabat itu ma ra'aita misla qura'ina, tidak melihat orang-orang seperti ini, orang yang paling pengecut, orang paling banyak makan, ya, akzabu alisana, dan juga banyak omong kosong gitu. Akhirnya turunlah ayat ini ketika mereka berolok-olok sahabat radhiyallahu anhu. Jadi sekarang ini banyak orang menganggap berolok dengan Al-Qur'an, berolok dengan Allah, berolok dengan ajaran Islam itu sangat gampang, padahal itu mempunyai akibat yang sangat fatal. Yang keenam, memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Yang tadi sudah kita sebut, wa lam yakum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jadi mengatakan, jadi berhukum dengan hukum Allah itu ada berapa kondisi, ya ikhwan. Kalau dia katakan hukum buatan manusia lebih afdal, lebih baik daripada hukum Allah, ini baru pada biasa pada tingkat
kufur. Dia katakan hukum buatan dia yang bertentangan dengan hukum Allah itu afdal, lebih baik dari hukum Allah atau sama baiknya dengan hukum Allah. Ini baru jatuh pada tingkat kufur. Tapi tadi kita katakan ada orang berkeyakinan demikian bukan langsung dikafirkan. Perlu syurut takfiri dulu. Baru diajak diskusi, diterangkan pendapat Anda ini menyelisih dalil, diterangkan dulu, dirinci dulu. Bukan langsung dikafirkan. Selama dia tidak mengatakan hukum buatan manusia itu, tapi dia yakin saya ini berdosa sih, tidak menjalankan hukum Allah. Paham dia, tapi dia berhukum dengan segala hukum Allah. Itu belum kafir karena dia kufur amali di sini, bukan i'tiqad, ya. Tapi kalau dia katakan hukum Allah tidak layak untuk zaman sekarang, ini ungkapan kufur. Tapi orang yang mengucapkannya tidak langsung dikafirkan, mesti dulu dibawa ke qadhi, beri proses secara hukum, dinasihati dulu, ya, bukan langsung. Paham kira-kira? Kemudian yang ketujuh, memiliki hak membuat syariat yang menghalalkan dan menghalalkan. Ini bagaimana kebiasaan ulama Bani Israel. Ittakhadhu ahbar wa ruhban arba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan yang mereka minta, yang mereka sembah. Maksudnya apa? Ketika itu Adi bin Adi mendengar seorang bekas dari pemeluk agama Yahudi mengatakan, "Lasna na'buduhum ya Rasulullah." Kami tidak pernah sujud kepada orang-orang soleh kami, tidak pernah sujud kepada orang ulama-ulama kami. Tapi kami itu hanya lalu Rasul menjelaskan, alaisu ini yuhalliluna ma harama Allah fatuhillunahu. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah lalu kalian menghalalkan juga? Jadi menghalalkan yang diharamkan Allah atau sebaliknya? Ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, taat dalam hal ini, ya, dan taat yang hukumnya bertentangan hukum Allah. Nah, itu taat kepada pemimpin-pemimpin yang menyisi hukumnya seperti ini bisa jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kekufuran. Tetapi bila dia taat itu karena dipaksa, tadi yang sudah kita sebutkan, beda halnya. Nah, jadi mengaku memiliki hak membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Jadi mengaku dia punya wewenang untuk membuat syariat, membuat ajaran, ya. Kemudian yang kedelapan, bergabung dengan mazhab ateis ilhad, kelompok-kelompok jahiliyah seperti umpamanya sekularisme, ateisme, banyak lagi sekarang liberalisme, apalagi itu banyak mazhab yang masuk ini ilhadiyah, yang mengingkari tentang ilhad itu maksudnya apa? Mengingkari tauhid, mengingkari kiamat, dan mengingkari risalah. Tidak percaya, dia berimannya gini aja. Menurut mereka orang yang kafir itu orang tidak percaya tidak ada Tuhan. Kalau dia percaya ada Tuhan sudah beriman menurut mereka. Ya. Kalau ateis itu sama sekali percaya tidak ada Tuhan, tidak percaya ada hari kiamat, tidak percaya dengan adanya wahyu. Ini orang ateis. Nah, maka mazhab-mazhab ateis seperti ini, orang yang menisbahkan diri kepada kelompok itu adalah termasuk kufur. Pandangan materialisme terhadap kehidupan dunia dan bahaya-bahayanya. Ini maksudnya begini. Orang-orang yang memprioritaskan kehidupan dunia di atas akhirat sampai dia menjual akidahnya demi dunia ini. Ya. Tapi tingkatannya ini berbeda-beda. Ada berbentuk maksiat, ada dosa besar, ada yang sampai pada kufur. Tidak mutlak orang suka pada dunia langsung dikatakan keluar dari Islam, tidak. Bila dunia itu telah menjadi sebagai hal yang lebih utama dalam hidupnya, mendahulukan dari segala persoalan agama. Sampai dia tidak peduli akidahnya pun dijual demi mendapatkan dunia. Ya. Kemudian di antara dalil di sini, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tama'annu biha waladhum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, kata Allah, dan redha dengan kehidupan dunia dan senang dengan dunia itu, dan mereka itu lalai dari ayat kami, mereka lah orang-orang tempat tinggalnya di neraka dengan apa yang mereka usahakan.
Kemudian man kana yuridu dunya wa zinataha, man kana yuridu dunya wa hayatad dunya, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepada mereka nuwaffi ilaihim a'malahum, balasan amal mereka di dunia itu, fiha di dunia, wa hum la yubkhasun, mereka tidak sedikit pun dirugikan. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar, mereka di akhirat tidak akan mendapatkan kecuali neraka. Wa habita masra'u, batal semua amalan yang mereka buat. Wa batul ma kanu ya'malun, batillah apa yang mereka amalkan. Tapi tadi kita katakan tidak mutlak ya. Pokoknya ada orang senang dunia ya, tapi tidak mengalahkan akhiratnya. Tapi kalau hanya dunia saja, nggak sedikit pun dia berpandang kepada akhirat. Ini yang dimaksud dengan sampai pada tingkat dia itu bisa kufur. Pandangan benar terhadap dunia yaitu pandangan yang mengatakan bahwa apa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, kekuatan materi dan lainnya, hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Karena itu pada hakikatnya dunia bukanlah tercela karena dirinya, tetapi pujian atau celaan itu tergantung pada perbuatan hamba di dalamnya. Jadi dunia itu nggak dicela secara mutlak. Dunia sama sekali nggak boleh, tidak. Dunia itu boleh sesuai dengan tujuan mempergunakannya. Bukan berarti. Dan kehidupan baik yang diperoleh pendudukan surga tidak lain kecuali berdasarkan apa yang telah mereka tanamkan ketika tanam di ketika dunia. Maka dunia adalah kampung untuk beribadah, ya, akhirat adalah tempat untuk mendapatkan balasan. Oleh sebab itu Allah juluh kita wa kulu washrabu, makan dan minum, ya. Rasul SAW juga mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum al-itr wa nisa. Dijadikan rasa yang dunia ini yang amat aku cintai itu adalah minyak wangi dan wanita, kata Rasulullah SAW. Maka kita tidak masalah jika mencari dunia tanpa dilalaikan oleh dunia itu dari hal-hal yang diwajibkan Allah. Tidak masalah. Tapi bila mendahulukan dunia dari segala hal yang diwajibkan Allah, inilah yang bisa termasuk bisa dosa besar, bisa jatuh kepada tingkat kekufuran. Fasa 10 ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah ini sama fungsi yang tadi, yaitu bacaan-bacaan mantra-mantra yang berisi kesyirikan. Pamannya di masa jahiliyah kebiasaan mereka kalau turun kepada sebuah lembah atau danau, mereka katakan, "Hai penghuni, raja penghuni tempat ini, tolong lindungi kami." Maksudnya siapa? Yaitu kepala jin di situ. Ya Sayyidi Hazal Wadi, mereka katakan, wahai penghuni tempat ini, tolong lindungi kami dari orang-orang bodoh kalian. Maksudnya Musafa'aika. Jadi dari orang bodoh mereka. Maksudnya dari gangguan jin-jin yang jahat, tolong ngerang anak-anak buahmu yang jahat dari mengganggu kami. Itulah bahasa kitanya. Jadi dia minta perlindungan kepada siapa? Kepada jin, bukan kepada Allah. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dalam perjalanan masuk kepada daerah baru, atau antum KKN atau manapun saja, atau berhenti di perjalanan, dibaca doa, diajarkan Rasulullah SAW, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala makhluk yang memiliki bahaya. Itu doa. Jadi kita berlindung kepada Allah, bukan kepada jin. Nah, ini ruqyah tamimah tadi itu adalah mantra-mantra yang isinya penuh dengan kesyirikan. Ya, jampi-jampi yang penuh dengan kesyirikan. Yang ke-11, ini yang terakhir, karena waktu 5 menit lagi katanya. Bersumpah dengan nama selain Allah, bertawasul dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, ini tawasul ini perlu kita jelaskan. Tawasul itu tidak mutlak syirik. Kita bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup boleh. Bertawasul dengan nama-nama Allah boleh. Bertawasul dengan amal soleh boleh. Kalau orang bertawasul umpamanya ya Rabbi Mustafa, ini bukan syirik. Tapi sebagian ulama menganggap ini tidak ada contoh dari Rasulullah. Mereka anggap itu sebagai bukan syirik. Karena dia minta kepada Allah, cuma bertawasul dengan zat Rasulullah atau zat orang soleh. Sebagian ulama memandang hal ini
Itu tidak boleh karena tidak dicontohkan. Karena yang ada contoh di masa Rasulullah itu bertawasul dengan doa Rasulullah, doa orang soleh yang masih hidup, atau dengan amal solehnya sendiri, atau dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tawasul yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Semua ulama mengatakan ini boleh, mutlak boleh. Maka oleh sebab itu kita menyikapi perbedaan-perbedaan ulama itu harus bijak. Maksudnya bagaimana? Kenapa kita harus mencari hal-hal yang memang diperselisihkan? Lebih baik kita lakukan hal yang pasti boleh. Paham kira-kira antum? Ya kan? Lakukan hal-hal yang pasti boleh. Jangan diperselisihkan hal-hal yang berselisih itu. Supaya tidak terkotak-kotak umat ini. Supaya umat ini tidak menjadi selalu saling membenci. Pakai saja yang jelas-jelas. Ya kan? Mari kita bertawasul dengan amal soleh kita. Mari kita bertawasul dengan doa kiai kita yang ada di ya Pak Kiai tolong doakan saya biar lulus ujian. Biar saya lulus ujian skripsi atau boleh. Dengan orang soleh minta doanya. Boleh berdoa dengan nama-nama Allah. Dengan nama Allah sesuai dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aziz Ya Ghaffar. Ya, kalau kita minta ampun Ya Ghaffar Ya Rahim, Ya Tawwab, itu bertawasul dengan nama Allah. Itu semuanya dibolehkan. Oleh sebab itu bila kita melihat doa-doa mustajab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada di sana bertawasul dengan zat orang soleh, tapi ada bertawasul dengan nama-nama Allah atau dengan amal soleh, seperti yang kisah 3 orang ditutup oleh batu dalam gua, kemudian masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Itu boleh. Maka kita harus bijak di dalam melihat perbedaan-perbedaan itu, agar masalah itu dirinci, ya, dirinci tidak menjadi polemik. Sehingga ketika kita berbeda pendapat itu, jangan hargai orang ini juga dihargai, kedua belah pihak saling menghargai. Jangan saling memaksakan. Yang seharusnya kita itu adalah berbicara dengan dalil. Ketika kita berbeda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berbeda pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul. Bagaimana perbuatan Rasulullah? Bagaimana pengamalan Rasulullah tentang ayat ini? Maka kuncinya agar umat ini tidak terpecah belah, kembalikan memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pengamalan para sahabat. Insya Allah umat ini akan bersatu. Insya Allah kita akan kembali bersaudara dengan erat jika kita mau kembali kepada pemahaman sahabat. Kadang-kadang kita berpecah belah karena maulid, berpecah belah karena kunut, berpecah belah karena ini. Padahal itu masalah-masalah yang tidak sama sekali bila orang meninggalkan, tidak sama sekali merusak imannya. Coba bayangkan. Ya kan? Tapi justru banyak orang meninggalkan sholat, banyak orang tidak tutup aurat, kita malah diam. Kan salah kaprah kita. Hal yang penting tidak dipentingkan. Hal yang membawa perpecah belahan malah dibahas, bahkan diperuncing. Ini kan keliru kita. Mari kita bersama, masih banyak saudara kita yang belum menutup aurat, masih banyak yang belum sholat, ya kan? Sholatnya aja belum banyak yang belum sesuai dengan sebenarnya, ada yang tumakninanya kurang, ada bacaan Quran yang belum benar. Ini kita bina umat ini. Ini kita malah gontok-gontokan masalah tahlilan, maulid, selawatan, ini terus yang dibahas. Padahal itu masalah-masalah jauh dari furu agama, bukan usul, bukan akidah. Kenapa ini memecah belah kita? Karena meninggalkan atau melakukan tidak menjadikan orang langsung kafir. Nah, ini yang perlu kita pahami, ikhwan. Ya. Maka kita perlu berbicara dengan ilmu tanpa mengedepankan fanatik kita kepada pendapat tertentu, tapi kita bicara menilai dengan baik. Mohon maaf jika ada pembahasan-pembahasan yang kurang memuaskan. Itu adalah keterbatasan dari ilmu yang saya miliki. Demikian saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.